Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sosiologi. Nah, sekarang kita akan membahas materi kelas 10 tentang nilai dan norma. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk teman-teman yang belum menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, pulpen, dan yang lain sebagainya, silakan disiapkan terlebih dahulu ya. Oke, seperti biasa kita akan membahas tentang yang pertama ada definisi nilai sosial, ciri-ciri nilai sosial, jenis dan klasifikasi nilai sosial, dan yang terakhir ada fungsi dan sumber nilai sosial. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi nilai sosial. Apa sih nilai sosial itu? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya apa arti. Ternyata nilai sosial adalah sebuah ukuran, patokan, anggapan, bahkan keyakinan yang lahir dan berkembang di masyarakat mengenai apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Jadi, secara simpelnya, nilai sosial adalah sesuatu hal yang dianggap baik di dalam masyarakat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai sosial menurut beberapa tokoh. Ada 3 tokoh yang akan kita pelajari ya. Yang pertama ada dari Campbell Young, yang kedua Robert M.Z. Lawang, dan yang terakhir A.W. Green. Lalu apa sih nilai sosial itu menurut Campbell Young? Oke, kita akan lihat. Ternyata nilai sosial menurut Campbell Young adalah sebuah asumsi yang abstrak tapi penting tentang apa yang baik dan benar dan sering tidak disadari. Nah, maksudnya sering tidak disadari di sini adalah ketika kalian melakukan suatu hal, kalian tidak perlu memikirkan hal tersebut terlebih dahulu karena hal tersebut sudah berada di luar kepala dan menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya, seperti kalian makan menggunakan tangan kanan. Apakah sebelum makan kalian akan berpikir akan makan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Tentu tidak ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah berada di luar kepala. Oke, selanjutnya ada dari Robert M.Z. Lawang. Menurut beliau, nilai sosial adalah sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang diinginkan ini adalah sesuatu yang dianggap pantas dan berharga dan mempengaruhi perilaku individu. Lalu yang terakhir ada dari A.W. Green. Menurut beliau, nilai sosial adalah kesadaran yang secara efektif berlangsung disertai emosi terhadap objek, individu, dan ide. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri nilai sosial. Terdapat 5 ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama ada abstrak. Kenapa nilai sosial itu bersifat abstrak atau bercirikan abstrak? Karena nilai sosial tidak ada wujudnya, dia hanya ada di dalam kepala-kepala individu di masyarakat. Tidak ada bentuk peraturan tertulisnya, tidak ada bukti fisiknya, dia merupakan sebuah asumsi, pandangan, ideologi, dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua diwariskan. Jadi nilai sosial itu berasal dari generasi ke generasi yang diwariskan secara turun-menurun melalui oral atau melalui mulut ke mulut. Yang ketiga adalah buatan manusia. Maksudnya buatan manusia ini adalah sebuah kesepakatan bersama yang dianggap baik, akhirnya menjadi sebuah kesepakatan yang harus ditaati. Seperti itu ya. Yang keempat, ada variatif. Nah, maksudnya variatif di sini adalah nilai sosial yang ada di satu masyarakat akan berbeda dengan nilai sosial yang ada di masyarakat lain. Nah, contohnya misalkan nih gestur melambaikan tangan. Mungkin di suatu wilayah melambaikan tangan itu maksudnya hati-hati di jalan, tetapi ketika ada di masyarakat lain, gestur melambaikan tangan merupakan sebuah cara penolakan akan sesuatu hal. Seperti itu ya.
Dan yang terakhir, adanya nilai sosial akan mempengaruhi perilaku dari masyarakat. Sudah pasti ya, karena sudah diwariskan, diyakini, pasti akan mempengaruhi perilaku individu di masyarakat. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang jenis-jenis nilai sosial. Adakah teman-teman yang sudah tahu tentang jenis-jenis nilai sosial? Atau teman-teman bisa menebak ada berapa nih jenis-jenis nilai sosial? Iya, jenis-jenis nilai sosial itu ada dua. Yang pertama ada nilai dominan, karena nilai ini sudah ada lebih lama dari nilai-nilai yang lain, dan jumlah penganutnya adalah jumlah yang meyakini ya. Jumlah yang meyakini dan melakukannya itu lebih banyak daripada nilai-nilai yang lain, sehingga nilai ini dianggap nilai yang lebih penting dari nilai yang lain. Dan ketika seorang individu meyakini nilai dominan ini, maka individu itu juga meyakini akan mendapatkan sebuah prestis atau kebanggaan, dan kualitas menjalankan nilai tersebut lebih baik atau seperti bersifat wajib daripada nilai-nilai yang lain. Lalu nilai yang kedua adalah nilai yang mendarah daging. Nah, nilai ini sudah ada sejak kalian lahir dan diturunkan dari orang tua kalian ke kalian, atau dari nenek kalian ke orang tua kalian baru ke kalian, karena nilai ini membentuk kepribadian dan kebiasaan sehingga saat melakukannya seolah tidak sadar, seperti salim sebelum kalian berangkat sekolah, terus makan menggunakan tangan kanan, menyapa ketika bertemu seseorang, dan yang lain sebagainya. Semua itu kalian lakukan tanpa rencana kan? Maksudnya di sini maksudnya tanpa rencana adalah ketika kalian melakukan itu seperti sebuah ada alarm di kepala kalian untuk melakukan hal tersebut. Jadi tidak usah dipikirkan terlebih dahulu, seperti adanya rasa spontanitas seperti itu. Nah, ada klasifikasi nilai sosial. Yang pertama, nilai material, berguna bagi jasmani dan kebutuhan fisik manusia, seperti kendaraan bermotor, terus berpakaian, memakai sepatu, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya nilai vital. Nah, nilai vital ini adalah nilai yang menunjang aktivitas individu. Contohnya ketika kalian sebagai pelajar, maka nilai vital yang menunjang aktivitas adalah belajar menggunakan gadget, menggunakan buku, melalui YouTube, dan yang lain sebagainya. Atau sebagai seorang penjahit, nilai vitalnya adalah penjahit, nilai vitalnya iya, mesin jahit, seperti itu. Lalu yang terakhir ada nilai rohani. Nah, nilai rohani ini adalah berguna untuk apa teman-teman? Iya, berguna untuk sisi religius dari diri kita. Ya, contohnya ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religius. Selanjutnya ada sumber nilai sosial. Yang pertama ada nilai yang bersumber dari Tuhan, contohnya ajaran agama dan tertulis pada kitab suci. Seperti kita ketahui semua ya, di Indonesia meyakini ada beberapa agama. Ada 6, ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Lalu nilai yang bersumber dari masyarakat. Nah, ketika ada satu hal asumsi di masyarakat yang disepakati bersama dan dianggap benar dan luhur, maka asumsi tersebut dinamakan nilai yang bersumber dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai yang bersumber dari individu. Kenapa bisa nilai bersumber dari individu? Karena di dalam diri individu pasti terdapat hal yang baik, penting, dan luhur. Tidak mungkin kan individu hanya memiliki sisi negatifnya saja. Oke, dan yang terakhir ada fungsi nilai sosial. Yang pertama, ada yang tahu gambarnya uang. Yang kedua, gambarnya lampu pijar.
Yang ketiga gambarnya orang sedang bersalaman, dan yang terakhir ada kaca pembesar. Nah, maksudnya nilai sosial dapat menetapkan harga sosial. Yang kedua, nilai sosial mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku, karena nilai sosial cenderung mempengaruhi perilaku manusia. Yang ketiga, sebagai alat solidaritas dan penentu peran sosial. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pengawas. Nah, ternyata itu tadi kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai sosial. Adakah yang akan teman-teman tanyakan? Jika ada, bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Bisa melalui WhatsApp, Telegram, atau komen di bawah ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang norma sosial. Nah, di norma sosial ini kita tidak akan jauh berbeda tentang nilai sosial. Yang akan kita pelajari ada tentang definisi norma sosial, ciri-ciri norma sosial, jenis norma sosial, dan yang terakhir ada fungsi norma sosial. Oke, kita langsung definisi norma sosial. Nah, norma sosial ini tumbuh karena adanya nilai sosial di masyarakat yang masih bersifat abstrak sebagai penjelas dengan adanya hukuman dan sanksi. Sudah jelas ya, ketika nilai sosial yang sudah tadi kita bahas masih bersifat abstrak, maka di dalam masyarakat membutuhkan sebuah penjelas sebagai alat untuk menjadikan ketertiban di masyarakat. Nah, alat tersebut adalah norma sosial. Kenapa norma sosial sebagai penjelas? Karena di dalam norma sosial tersebut adanya hukuman dan sanksi. Selanjutnya ada ciri-ciri norma sosial. Yang pertama, sama seperti dengan nilai sosial, merupakan kesepakatan bersama. Yang kedua, memiliki sanksi. Yang ketiga, ada norma sosial yang tertulis dan tidak tertulis. Dan yang terakhir, bersifat dinamis. Jadi ketika ada perubahan di dalam masyarakat, maka norma sosial tersebut akan mengikuti perubahan tersebut. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis norma sosial berdasarkan sanksinya. Yang pertama, ada norma yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Kira-kira norma apa ya ini? Norma apa teman-teman? Iya, norma agama. Sanksinya apa? Dosa. Oke, selanjutnya ada bersumber pada undang-undang. Norma apa teman-teman? Norma hukum. Sanksinya dipenjara atau membayar denda. Yang ketiga ada berasal pada hati nurani. Norma apa ya kira-kira? Yakni norma kesusilaan. Dan yang terakhir ada norma kesopanan yang bersumber pada perilaku individu. Sanksi dari norma kesusilaan dan kesopanan tidak seberat dari norma agama dan norma hukum. Biasanya sanksinya hanya berupa sindiran, guncingan, dan yang paling parah hanya dikucilkan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis norma sosial berdasarkan daya ikatnya. Yang pertama, ada tata kelakuan sebagai petunjuk bermasyarakat, mana nih yang baik, mana nih yang buruk, mana nih yang kiranya akan bermanfaat, mana nih yang akan memberikan dampak negatif, seperti itu. Lalu yang kedua ada cara, yakni merupakan bentuk konkret dari petunjuk-petunjuk dari tata kelakuan. Nah, yang ketiga adanya kebiasaan, yakni ketika perilaku itu dilakukan berulang-ulang, maka perilaku tersebut menjadi kebiasaan, dan ketika sudah menjadi kebiasaan, maka perilaku tersebut akan diakui sebagai pola budaya. Yang terakhir ada hukum, yakni aturan tertulis sebagai pencipta keteraturan. Lalu yang terakhir ada fungsi dari norma sosial. Ada 3 fungsi norma sosial. Yang pertama sebagai alat kontrol dalam masyarakat. Jadi ketika ada seorang individu melakukan penyimpangan sosial, maka norma-norma ini yang akan menjadi
pengontrol atau akan meluruskan kembali individu itu melakukan hal-hal yang sesuai nilai dan norma yang ada di masyarakat. Yang kedua ada alat menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial, dan yang terakhir sebagai pedoman atau aturan bermasyarakat. Nah, teman-teman, itu tadi yang sudah kita pelajari tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat. Untuk teman-teman yang akan bertanya atau akan menanyakan tentang nilai dan norma, bisa melalui WhatsApp atau Telegram ya. Atau kalau teman-teman ingin komen di bawah ini tentang pertanyaan, teman-teman bisa juga. Oke, sampai berjumpa di pelajaran sosiologi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.